Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kisah cinta untuk zodiak Pisces ya di minggu ketiga Agustus tahun 2023. Oke, seperti biasa bacaan ini juga bersifat general, kolektif, dan juga bisa vice versa ya teman-teman. Artinya tidak akan resonate 100% untuk keseluruhan zodiak yang berada di luar sana, karena jika resonate 100% berarti aku seorang ahli terawangan teman-teman ya, bukan seorang tarot reader lagi seperti itu. Dan juga bisa vice versa, artinya energinya juga bisa terbolak-balik di sini ya. Bisa jadi yang terbaca adalah energinya kamu atau energi orang yang sedang kalian fokuskan. Dan untuk kalian juga yang mau personal reading sama aku juga bisa banget. Silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, kalau gitu langsung aja kita mulai readingan kali ini untuk zodiak terakhir kita ya pada hari ini, yaitu zodiak Pisces. Oke, Pisces, bagaimana kisah cintamu di minggu ketiga Agustus tahun 2023? Bagaimana kisah cinta Pisces di minggu 3 Agustus tahun 2023? Bagaimana kisah cinta Pisces di minggu 3 Agustus tahun 2023? Sekali lagi, bagaimana kisah cinta Pisces di minggu ketiga Agustus tahun 2023? Oke, baik Pisces ya, bagaimana kisah cintamu di minggu ketiga ini? Aku lihat beberapa dari Pisces, apalagi yang single, sepertinya masih enjoy dengan kesinggelannya ya. Dan sebenarnya bukan enjoy juga sih, beberapa masih ada yang coba move on dari masa lalu, makanya masih single. Jadi single itu bukan nggak laku ya, tapi kamu lebih kepada alasannya masih prepare diri gitu buat kisah cinta yang baru, masih butuh move on, masih butuh healing, makanya kamu masih menikmati masa single kamu ya, dan menikmati waktu dengan teman-teman kamu untuk menghilangkan masih butuh move on, masih butuh healing lah gitu ya, dan lebih menikmati momen di dalam setiap kehidupan kamu saat ini. Jadi kamu nggak memaksakan akan cinta gitu ya, nggak apa-apa ya, healing dulu, move on dulu, nggak masalah. Dan kemudian aku lihat beberapa dari Pisces, terkadang entah ini baik single maupun couple bisa teman-teman ya, di dalam satu hubungan atau ketika kamu kenal dengan seseorang, kamu terkadang ngerasa kayak, aku ini dimanfaatkan nggak ya gitu ya. Kok seseorang ini terlalu posesif ya mungkin sama aku, kenapa terlalu mengontrol atau kenapa terlalu mengekang gitu ya. Terkadang ada perasaan yang seperti itu dan kamu sebenarnya mungkin kesel gitu ya, tapi mau gimana gitu ya. Terkadang ada rasa-rasa yang, kok aku kelihatan bodoh banget ya, kenapa aku gitu banget sih dia gitu ya. Dan kemudian di kartu yang ketiga juga aku lihat di minggu ketiga ini ya, sebenarnya ada fase baru nih untuk kehidupan cinta ya seorang Pisces, kisah cinta seorang Pisces, apalagi yang single di minggu ketiga ini. Kalau yang couple jangan teman-teman ya, berarti kamu nambah pasangan dong ya. Fase baru buat yang single nih ya, kehadiran orang baru yang mungkin bisa mengubah pikiran kamu, cara pandang kamu terhadap percintaan, dan membuat kamu menjadi bertransformasi buat kedepannya soal urusan cinta seperti itu. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana situasi percintaan dari Pisces sendiri di minggu ketiga ya Agustus tahun 2023. Situasinya, oke. Beberapa dari Pisces sepertinya di minggu ketiga, kalau situasinya kamu tuh gimana ya, kalau untuk soal cinta tuh terkadang terlalu beban gitu ya. Menurut kamu aku lebih baik kerja mati-matian, ataupun aku gak apa-apa deh ya kerja 2 kali lipat atau capek gitu ya soal kerjaan. Aku gak apa-apa capek karena aku kerja, karena memperjuangkan karir, atau karena bisnisku, usahaku aku capek, tapi asal aku jangan capek karena seseorang, atau aku capek karena urusan percintaan, karena itu lelah banget sampai-sampainya ke batin, ke perasaan gitu ya. Dan itu yang membebani pikiran kamu di minggu ketiga ini teman-teman ya. Kamu nggak apa-apa capek soal karir, kerjaan, karena menurut kamu itu akan berbuah manis nantinya ya. Daripada capek karena seseorang, itu beda banget rasanya, beban banget gitu ya. Dan itulah yang menjadi beban pikiran ataupun perasaan kamu di minggu ketiga ini teman-teman ya. Banyak Pisces yang merasa seperti itu, jadi takut, jadi gelisah gitu ya. Kalau urusan cintanya sudah kacau gitu, itu bisa mengganggu seluruh sistem kenegaraan dirimu gitu teman-teman ya. Sistem yang berada di dalam dirimu, mengganggu mood, jadi nggak semangat gitu ya. Dan kemudian untuk hal yang bisa kamu lakukan terhadap situasi percintaan kamu di minggu ketiga, yang bisa kamu lakukan adalah, kalau aku lihat ya udah gitu ya,
jangan tambah masalah di dalam diri kamu teman-teman ya. Jadi hilangkan pikiran yang nggak perlu, gitu aja sih kuncinya ya. Tambah ide-ide baru di dalam kehidupanmu ya, ide-ide baru di dalam kehidupanmu agar kamu nggak berpikiran ngenes kalau soal asmara ya. Dan ya fokus sama karir, kerjaan juga boleh ya, buat terobosan-terobosan baru di dalam kehidupanmu ya, asal jangan menambah beban pikiran sendiri, itu aja ya. Dan kemudian kalau untuk hal yang mungkin jangan kamu lakukan terhadap situasi percintaan kamu di minggu ketiga, yang jangan dilakukan adalah jangan ngerasa kamu itu kayak udahlah, aku nggak ada lagi nih orang yang mau sama aku, kayaknya dia nggak cinta deh sama aku, kayaknya dia hanya gini deh sama aku gitu ya, atau kayaknya dia nggak mau sama aku lagi, atau kayaknya aku nggak bisa nih nyari jodoh, nggak ada nih jodoh aku ya. Jangan putus asa, tetap semangat aja gitu. Yang bisa kamu lakukan adalah tetap semangat, tetap mencoba, tetap maju buat ke depan untuk suatu hubungan ya. Karena kalau kamu nggak mencoba, kamu nggak akan tahu hasilnya teman-teman ya. Jadi jangan nyerah kalau untuk urusan cinta, dan jangan anggap jadi beban seperti tadi ya. Santai aja, enjoy aja gitu ya. Apalagi jodoh, nggak untuk diburu-burukan teman-teman ya. Ada masanya nanti dia akan datang, dan ya tapi tetap diusahakan juga sama kamunya. Jangan yang diem-diem aja gitu ya. Tuhan pun angkat tangan kalau kamu nggak ada kreativitas buat mencari jodoh, atau nggak ada cara yang kreatif buat mencari jodohnya kamu, seperti itu bisa ya. Jadi tenang, pelan tapi pasti gitu loh, ada pergerakannya, jangan yang nge-stuck juga ya. Oke. Jadi tetap berusaha sambil mencari kesempatan tapi sabar juga gitu. Dan kemudian pelajaran bisa diambil dari kisah cinta kamu di minggu ketiga ya. Pelajarannya jangan merasa sepi, jangan merasa hati kamu hampa, jangan kamu ngerasa juga apakah aku terlalu bergantung soal perasaan sama orang lain sehingga mudah sepi, mudah hampa, mudah kesepian gitu ya. Jangan berpikiran seperti itu ya, jangan berpikiran kamu bergantung sama orang lain. Karena kenapa? Walaupun itu pasangan kamu, ketika dia nggak ada lagi nanti sama kamu, itu akan ngebuat kamu jadi down teman-teman. Jadi tetap mandiri kalau soal perasaan gitu ya. Gimana tuh perasaan yang mandiri? Artinya ada nggak ada dia, kamu tetap bisa survive dengan kehidupan kamu, nggak yang jatuh banget gitu teman-teman ya. Oke, kamu bisa bangkit. Dan kemudian di kartu yang kelima tentang hasil yang didapat dari kisah cinta kamu di minggu ketiga. Aku lihat hasilnya kamu masih apa ya nih? Beberapa adanya tentang patah hati karena seseorang ya, ataupun kamu masih pelit nih buat membuka pintu hatimu kepada kehadiran orang baru, terutama yang single gitu ya. Oke. Dan di sini untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan kamu di minggu ketiga soal kisah cinta, kamu bisa terkoneksi dengan Sword, Gemini, Libra, Aquarius, ada Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Udah itu aja untuk zodiaknya, nggak banyak-banyak teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Pisces.